Itu ada surga dan ada neraka. Ini informasi yang sangat luar biasa penting. Agar apa? Kita punya harapan ke depan. Kita bisa bersiap-siap. Semangat. Pilihan kita adalah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surganya Allah. Tapi Allah sudah berjanji, barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, siapa yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah, siapa yang tidak mengesahkan Allah, maka tempatnya wal'iyadzu billah di dalam api neraka. Maka di sini ketika di akhir ini adalah sebagai jazaan wifaqa, balasan. Jadi Allah jangan dianggap kejam. Jadi siapa yang pengen surga silahkan berbuat dengan amalan ahli surga. Siapa yang tidak mau surga alias mau neraka silahkan. Dunia ini adalah tempat ikhtiar, tempat untuk memilih. Kita mau milih di mana? Jadi tidak ada paksaan dalam Al-Quran. Dalam Islam tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Mau milih Islam silahkan, mau nggak mau Islam juga silahkan. Tapi resikonya diberitahu oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah itu tidak pernah sedikit pun mendolimi hambanya. Wa mallahu bidhallamin lil abid. Mungkin orang tua bisa ada yang maksa, pemimpin ada yang maksa, teman ada yang maksa, suami ada yang maksa, bahkan kadang-kadang istri ada yang memaksa. Tapi Allah tidak paksa, Allah bebas. Kalian mau milih apa silahkan. Mau sholat tidak sholat wajibkan oleh Allah, tapi enggak silahkan, tetap dikasih rezeki oleh Allah. Yang enggak sholat dikasih rezeki, yang maksiat dikasih rezeki, yang tidak percaya kepada Allah dikasih rezeki. Allah tidak berikan matahari khusus untuk orang yang beriman kepada Allah. Tidak, untuk semuanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cuma Allah memberitahu bahwa kalian di dunia ini sebentar. Kalian di dunia ini ada masanya. Masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa muda, masa ini. Ujungnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang Al-Quran menerangkan kepada kita bagaimana bayi di dalam perut ibu. Diterangkan kejadiannya, subhanallah, dari mudghah, dari kumpal darah, kemudian tulang, kemudian daging, kemudian ini, kemudian besar menjadi manusia, kemudian dikasih roh oleh Allah Jalla Jalaluh, kemudian dikeluarkan dari perut ibu. Proses-proses ini diterangkan sama di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya menceritakan tentang yang akan datang, jangan sampai mengingkari bahwa yang sudah terjadi pun dulu yang kita tidak tahu, diterangkan terperinci oleh Allah, dan itu nyata, sama ataupun luar biasa detailnya yang bisa disaksikan oleh para ahli dokter. Mengetahui bagaimana perkembangannya, subhanallah, apa yang dikatakan dalam Al-Quran tepat, luar biasa. Nanti tentang tanah, di dalam tanah macam-macam, bisa bergoyang, bisa ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti suatu saat goyangnya bukan sedikit. Kalau sekarang gempanya sekian, 7, sekian, 8, sekian. Gedung ini hancur, gedung itu hancur. Ini nanti semuanya akan hancur, bahkan gunung akan berterbangan. Allah. Nah, ini semua yang menceritakan Allah Jalla Jalaluh. Kehidupan kita ke depan makin kita yakin, ya Allah, iya ya. Sekarang subhanallah, udara di situ bermacam-macam. Kemarin ditunjukkan Covid, sekarang sudah macam-macam lain lagi. Ada hujan es, di es katanya ada plastik, mikroplastik, ada ini, Allahu Akbar. Siapa yang menciptakan ini semuanya? Tidak ada lain kecuali Allah. Allah menjadikan ini untuk apa? Supaya kita tahu bahwa Allah itu ada. Allah itu tidak mungkin lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, pasti aturannya berbeda-beda. Sekarang kita sudah buktikan matahari dari zaman pertama kali diciptakan oleh Allah, tetap juga di situ. Kalau seandainya pemimpin berbeda-beda, kira-kira beda apa tidak? Beda, lebih dari satu, beda, subhanallah.
Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Mungkin rezim ini begini, rezim yang akan datang berbeda lagi. Yang akan datang berbeda lagi. Allah itu tetap dari dulu satu sampai detik ini, sampai di akhir dunia, bahkan selama-lamanya. La ilaha illallah. Itulah kuncinya surga. La ilaha illallah bagaikan kuncinya surga. Makanya kita alhamdulillah. Di sini diingatkan oleh Allah, innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang yang ahli neraka itu mereka enggak mikirkan bahwa nanti ada hisab. Ada meninggal, mungkin mikirkan sudah siap-siap semuanya karena sesuatu yang tidak bisa diingkari. Yang kaya wafat, yang miskin sama. Yang pimpinan, yang rakyat, yang laki, yang perempuan, yang sehat semuanya. Tapi bedanya orang yang memikirkan untuk masa depan, bahwa masa depan kita akan dihisab oleh Allah. Salat kita akan dihisab, kita salat apa tidak? Kita berbakti sama orang tua atau tidak? Ini semuanya tertulis. Dan Allah dengan kasih sayangnya meletakkan, menciptakan Raqib dan Atid, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Jadi kita nggak perlu tulis. Kita udah salat duhur, kita udah sedekah, kita udah zakat, kita udah nggak perlu tulis. Kata Allah, tenang. Aku ciptakan malaikat 2 untuk kalian wahai manusia. Kemana kamu pergi? Dia ikut. Enggak pernah absen, enggak pernah sakit. Tapi kalau ajudan kadang-kadang gaib juga. Betul. Selalu namping dekat dengan pimpinan. Kita lihat ajudan presiden aja kadang-kadang kemarin enggak hadir. Itu hilang. Subhanallah. Ada sebab, mungkin sakit. Mungkin ada ini, mungkin ada ini. Tapi malaikat enggak pernah sakit. Mungkin yang bantu kita ngantuk. Tidak pernah ngantuk malaikat. Kitanya ngantuk, malaikatnya enggak ngantuk. Terus diciptakan oleh Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat keluar kita, perbuatan kita, kecuali malaikat standby. Nulis. Yang baik silahkan, yang tidak baik juga silahkan. Jadi pilih. Ini betul-betul Allah itu luar biasa kepada kita sayangnya. Enggak pernah dipaksa kita. Diterangkan. Nabi Muhammad datang hanya menerangkan. Quran menerangkan. Barang siapa yang mau beriman silahkan. Bagaimana imannya? Sesuai dengan akal sehat kita. Oh, menunjukkan bahwa ini adalah datangnya semua dari Allah. Dari siapa? Ini hujan, ini semuanya lingkungan. Makanya mereka akan diberitahu gini, nanti ada hisab, dilihatkan bukunya, dilihatkan daftarnya atau rapotnya kita. Faman utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa kadzdzabu biayatina kidzaba. Tapi mereka membohongkan. Nabi Muhammad terangkan, coba pakai akal. Matahari besok begini, oh iya pas. Nabi Muhammad gak pernah bohong. Tapi dibilang bohong. Padahal mereka kalau lagi butuh titip sesuatu, titipnya sama Nabi Muhammad. Kalau mau bertanya, tanyanya sama Nabi Muhammad. Mau ini, tapi ketika menceritakan masalah akidah, mereka mengatakan, bohong, gak mungkin nanti dihisab. Gak ada hisab, kalau udah mati ya sudah. Oh, hati-hati kata Allah. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Semua perbuatan apapun, sekecil apapun, ditulis oleh para malaikat 2 itu. Malaikat Raqib dan Atid di dalam satu daftar nanti. Faman utiya kitabahu, rapot. Kitab di sini adalah daftarnya atau rapotnya. Ahsainahu kitaba, di dalam kitab. Jadi enggak ada kecil pun, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah. Di sini ada enak, ada enggak enaknya. Enggak enaknya bagi orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Tidak memikirkan masa depannya. Kita pikir, kita orang yang selalu memikir masa depan. Betul atau betul? Kita harus mikir masa depan. Kita hari pagi aja kita pikir, oh ini musim hujan. Bagaimana nanti kalau hujan?
alternatifnya jalannya kemana, atau ini, atau ini, atau ini. Bahkan pepatah kita mengatakan sedia payung sebelum hujan. Maksudnya sedia payung. Kalau lagi musim hujan, sedia payung sebelum hujan. Kalau hujan itu belum pasti. Tapi ada lagi yang pasti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa yang pasti yang yakin? Ya. Enggak ada satu orang pun yang luput dari kematian. Pasti datang. Kalau hujan, mungkin mendung. Enggak jadi hujan. Ada apa tidak kadang-kadang? Nah ini, subhanallah. Ini udah jelas. Persiapan setelah meninggal apa? Ya itu tadi nanti. Kita akan diberikan yauma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya ditulis. Yang jelek pun sekecil apapun ditulis. Jadi kita enggak, ya Allah, enggak bisa lari sudah. Sampai nanti apa ini kitab daftar ini luar biasa kitab ini. Tidak ada yang luput sedikit pun. Kita kalau nulis, kita kadang-kadang kelewat. Oh, tadi belum ditulis. Oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Ketinggalan. Tapi malaikat enggak ketinggalan. Karena malaikat memang khusus diciptakan oleh Allah. Tidak lapar, tidak ngantuk, tidak nikah, tidak sakit, tidak mati. Semuanya siap terus untuk apa? Menulis. Kerjanya hanya menulis terus. Tak, kerjaan tulis, tulis. Tidak ada kepentingan. Hebatnya di situ. Jadi tidak bisa disuap, tidak bisa diancam, tidak bisa diiming-imingin. Itu malaikat diciptakan oleh Allah karena nggak perlu makan, nggak perlu nikah, nggak perlu ini. Biasanya orang disuap karena perlu makan, pengen makan, pengen rumah, pengen ada. Malaikat nggak ada, nafsunya nggak ada. Memang diciptakan oleh Allah, yaitu hanya untuk menulis. Kita sekarang ada robot-robot. Robot-robot itu nggak perlu nikah, nggak perlu ini. Suruh maju aja terus. Cuma bedanya robot dengan malaikat beda. Kalau malaikat itu bisa berpikir, bisa ini, bisa ini. Kalau robot tidak, hanya diperintah, tergantung perintahnya. Itu hanya untuk mendekatkan saja. Nah, nggak perlu ini. Kalau ke depan ya udah ke depan aja terus. Kanan terus. Malaikat lebih daripada itu hanya untuk pendekatan kita. Jadi nggak bisa, kasih makanan terus ke sini. Lain dengan hewan. Kalau hewan dikasih makan bisa belok, bisa ini. Kalau robot enggak, kanan terus nabrak tembok kalau perlu. Kalau malaikat tidak, kanan karena ada akalnya. Nah ini subhanallah sebagai pendekatan untuk kita bahwa malaikat itu luar biasa. Ruhul Amin disebut namanya. Yang bisa dipercaya karena memang diciptakan tidak pernah bohong, tidak pernah. Semuanya tertulis. Nanti ada lagi satu ayat dikatakan oleh Allah bagi orang-orang yang masuk di dalam neraka, paling siksaan yang paling menyusahkan ahli neraka. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ketika di neraka teriak semua orang nangis, ya Allah, gue pengen tolong ini itu. Ketika minta tolong, bukan minta tolong tetapi apa? Falan nazidakum illa adzaba. Ketika dia teriak, aduh sakit, tambah lagi sakit. Lapar, kasih makanan yang duri. Ketika aus, kasih makan darah, kasih makan nanah, kasih makan terus. Ini ayat yang paling mengerikan bagi orang ahli neraka. Diterangkan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai kita masuk neraka. Apalagi yang selama-lamanya. Siapa yang selama-lamanya? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia hidup seakan-akan tidak ada Allah. Tidak ada Allah, tidak bermikir sekalipun. Ya Allah. Tapi kalau orang maksiat, Muslim, iman ada Allah, maksiat, bisa-bisa masuk neraka. Tapi bisa-bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang tidak beriman, jangan harap ampunan. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, duna an yushraka bih, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a duna an yushraka bih. Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ini jaminan dari Allah.
Dengan syarat kitanya mau minta diampunin. Kita berdosa, minta maaf sama Allah. Habis sholat, astagfirullah, astagfirullah. Itu minta ampun. Atau kita wafat, ada yang doain kita. Anak-anak kita doain kita. Saudara-saudara kita. Dapat rahmat lagi setiap Jumat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amwat, orang yang sudah meninggal. Syukur ini alhamdulillah. Cuma diampuni semuanya atau separuh atau sedikit, itu urusan Allah. Tergantung masing-masing yang terima ini. Allah itu pengen ngampunin. Cuma kitanya mau nggak diampunin? Merendahkan diri apa tidak? Ketika dia berbuat maksiat, dia malu apa tidak sama Allah? Kadang-kadang orang maksiat terus sombong. Aku maksiat, mau apa? Menantang Allah. Astagfirullahaladzim. Maksiat manusiawi. Tapi dia kembali kepada Allah menyesali, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Ini kesempatan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan setiap malam Allah turun ke langit bumi. Langit untuk umat Nabi Muhammad. Mengatakan apa? Hal min mustaghfirin. Apakah ada umatmu ya Muhammad yang mau minta maaf, istighfar? Langsung dijawab oleh Allah. Fa'aghfirullah. Saya ampuni dosa-dosanya. Enak apa tidak? Dosa. Tapi jangan disengaja. Walaupun disengaja pun. Kalau dia menyesal, ya Allah dulu sengaja. Tapi ketika itu berpikir lagi, ya Allah astagfirullahaladzim. Kok aku begini, ini. Nangis kepada Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khususianya umatnya Nabi Muhammad. Ini dalam Al-Quran. Barang siapa yang kembali kepada Allah, la wajadullaha tawwaban rahima, kata Allah. Barang siapa yang kembali minta maaf sama Allah dengan sungguh-sungguh, walaupun dulu maksiatnya kayak apapun, akan dapati Allah. La wajadullaha tawwab. Tawwab itu apa? Yang sangat menerima dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa kita. Membunuh, ini itu, Allah bisa ampunin. Mencuri, apa saja bisa diampunin oleh Allah. Hubungan dia dengan Allah. Kalau manusia dengan manusia itu urusan lain. Itu bisa aja nanti Allah dengan kasih sayangnya, Allah kasih orang yang didolimin itu surganya dan dimaafkan orang yang berbuat dolim. Bisa. Nah ini urusan Allah. Tergantung kita dekatnya kepada Allah bagaimana. Dekatnya sedikit, apa dekat banyak, atau minal muqarrabin. Orang yang sangat dekat kepada Allah. Yang sangat dekat kepada Allah itu luar biasa. Di antaranya Imam Ghazali mengatakan kalau kita tahunya lagi sholat. Sholatnya salah satunya orang muqarrabin, itu kalau baca Fatihah, dia faham maknanya. Paham maknanya. Ketika faham makna, ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia faham atau mengucapkan dulu baru faham, atau faham dulu baru mengucapkan. Harusnya orang yang muqarrabin, yang dekat kepada Allah itu apa? Isi hatinya sudah alhamdulillah, paham bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Dan tidak mungkin saya bisa begini, Anda bisa begitu, dan semuanya kecuali karunia dari Allah. Terus lisannya menterjemahkan. Jangan lisannya dulu baru menterjemahkan. Itu biasa, orang baik, derajatnya manusia biasa. Tapi yang parah, lisannya mengucapkan, hatinya kosong. Orang yang paling dekat, hatinya sudah penuh dengan Allah, baru lisannya menterjemahkan isi hatinya. Itu adalah orang-orang muqarrab. Muqarrab itu yang dekat kepada Allah. Karena dia rindu dengan sholat. Dia ingin bersyukur kepada Allah. Dia ingin munajat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rindu mau sholat. Sholat yang dicintai oleh Allah lebih. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang paling dicintai. Sholat di jamaah di masjid. Itu orang tanda-tanda dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nunggu sholat. Dan inilah sifatnya Nabi Anda, Nabi kita yang luar biasa. Sebelum sholat Rasulullah nunggu-nunggu. Ya Bilal, kapan adzan ya Bilal? Ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Ya Bilal, Bilalin muadzin ya Rasulullah. Ya Bilal,
Kapan adzan? Kapan adzan? Aku rindu kepada Allah. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Rindu, kepingin sholat. Apalagi sholatnya berjamaah. Di rumah, nggak bisa ke masjid, berjamaah. Apalagi kalau bisa di masjid, lebih afdal 1000 kali dan seterusnya dan seterusnya. Yudha'ifullahu liman yasha. Allah bisa lipat-lipat gandakan. Kita tahu kita manusia banyak salah. Ngomong kadang-kadang nggak benar, duduk kadang-kadang nggak benar, jalan kadang-kadang nyakiti hati orang lain, kerja kadang-kadang ya begitulah, di rumah sama istri kadang-kadang begini begitu, punya anak kadang-kadang kurang memberikan contoh dan mendidik yang terbaik. Sebagai anak kepada ibu dan ayah kadang-kadang kurang ajar, manggil ibunya dengan suara yang keras, manggil ayahnya dengan tidak begitu enak, nasihati atau mengingatkan kepada ibu dan ayahnya seakan-akan dia berbicara sama anak buahnya. Ma, bu, bukan begitu. Nggak boleh, itu ibu dan ayah kita. Hatta berbeda pun harus kita berbicara dengan wa qul lahuma qaulan karima. Berbicaralah yang baik. Coba bayangkan sama teman, sama ini. Nah ini banyak-banyak. Tapi mudah-mudahan sholat kita bisa menghapus dosa-dosa itu. Berjamaahnya kita menghapus dosa-dosa itu. Apalagi habis itu ada doa lagi. Nah ini yang mengurangi. Karena umur kita berjalan terus. Tahu-tahu mangkat. Hatta raja di Indonesia juga mangkat apa tidak? Hari ini lagi dikubur tuh. Di Solo. Betul apa betul? Raja, apa raja tuh? Oh, ke-13 pokoknya dah. Betul apa betul? Selama ini ceritanya Solo cerita wos-wos aja. Ya betul apa betul? Sekarang enggak, ceritanya cerita ada yang mangkat rajanya. Meninggal. Hari ini dimakamkan, subhanallah. Raja pun mati, wafat, mangkat, dan dikubur. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ini kita subhanallah. Kita apalagi kita. Ya Allah, ditempatkan tetap kita semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma nih yang kadang-kadang kita kurang pikirkannya pensiun udah deket. Karena mikirnya itu. Yang belum nikah, kapan nikahnya? Yang sudah nikah, pengennya punya anak, punya momongan. Yang ini anaknya kecil, pengen anaknya sekolah. Yang udah sekolah, pengen lulus ini itu. Dipikirkannya itu terus. Gak mikirkan kita ini menuju kematian. Yang mana suatu saat gak menunggu tua. Kadang-kadang belum nikah, sudah wafat. Kadang-kadang belum pensiun, sudah wafat. Belum punya anak, sudah wafat. Anaknya kecil, wafat. Ini semua. Ya Allah. Tapi kurang perhatian. Mikirkannya 5 tahun ke depan, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, nanti umur sekian. Kayaknya nggak merasa bahwa dia suatu saat bisa. Kayaknya pada jawabnya pelan. Yang nggak jawab ini yang serem. Ini bisa apa tidak kira-kira? Padahal Allah sudah mengatakan, ya enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan lebih tajam lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa bilang sebentar malaikat Israel, semenit lagi. Enggak ada. Sekarang aku disuruh, sekarang dicabut. Nanti dulu, aku masih di mobil. Tidak ada. Memang kamu harus di mobil. Di kereta baru tuh. Di ini, di itu, di pesawat. Di mana? Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kamu lari ke tempat yang paling tinggi, disitulah malaikat Israel akan mencabut Anda. Allahu Akbar. Mau kemana kita? Tafirru ilallah. Namun Quran ini semuanya. Ingat, larilah kepada Allah. Ingat, ini adalah luar biasa ya Allah. Ini ada yang lagi ngomong meninggal, lagi ngomong sehat meninggal, lagi ceramah meninggal, lagi khutbah Jumat. Ada apa tidak kira-kira? Lagi dengerin ceramah meninggal ada nggak? Kok pada diem? Sama. Lagi sholat, subhanallah imamnya meninggal. Ada
ada juga makmumnya yang meninggal. Allahu Akbar. Meninggal. Iya. Hebat. Subhanallah. Ada orang satu murid saya, ayahnya. Jumatan lagi nunggu, dia baca Quran, mimpi, mau nunggu sholat Jumat, khatib sebentar lagi naik, dia tahu-tahu meninggal. Alhamdulillah husnul khatimah insyaallah. Lagi baca Quran, lagi di masjid, lagi nunggu sholat Jumat, dia sehat, dohirnya sehat lah, kita lihat. Soal batin yang tahu hanya Allah. Subhanallah, meninggalnya enak banget. Ada lagi yang macam-macam, ya Allah. Allah ngingetin dalam Al-Quran, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu setiap jiwa manusia di mana dia akan meninggal. Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Ini suatu yang diingatkan oleh Allah terus, termasuk bukan masalah matinya aja, mati sudah, tapi setelah mati itu kehidupan abadi. Kalau di dunia sebentar, di rahim sebentar, di alam roh sebentar, di alam barzakh, walaupun 1000 tahun lebih itu Nabi Muhammad di alam barzakh, sebentar. Ada alam yang kekal, alam baqo namanya, alam akhirat. Ini yang diucapkan di sini di ayat-ayat ini. Jangan sampai, ini yang sebentar 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun kurang lebih, ini modal untuk selama-lamanya. Coba bayangkan, kita kadang-kadang ngumpulin duit, pikirnya untuk pensiun sekian tahun, cukup lah, paling 3 T cukup. Ya enggak, ada yang serakah sih ya lebih-lebih itu. Ya enggak, ini subhanallah, pikirnya cukup sekian tahun, nanti anak, istri, ini ada yang mikir-mikir lagi sampai 7 keturunan gitu. Ya enggak ada. Di akhirat itu selama-lamanya, modalnya hanya umur kita, dan tidak dari mulai lahir, dari mulai balik sampai ajal kita datang. Coba bayangkan, Allah di situ. Yang utama sekali salatnya, kata Rasulullah, jaga salat. Salat itu yang paling utama. Lainnya tambahan. Selain kewajiban 5 rukun Islam, kalau dikerjakan dengan benar-benar, kata Rasulullah, akan masuk surga. Cuma tidak dijamin masuk surga yang tinggi atau sedang atau ini. Ya, ada sunnahnya, ada majelisnya, ada sodakohnya, ada senyum sama temennya. Ini senyum. Sodakoh, pahala. Kadang-kadang kita kan cemberut. Dosa apa tidak kira-kira? Orang tidak ada masalah kita cemberutin. Kenapa ini? Nah, ini nggak boleh. Apalagi sama keluarga, apalagi sama orang tua, kita salahin orang tua, marahin orang tua, ya Allah, ya Rabbi. Tapi kita ada yang lain-lainnya, itu mudah-mudahan makin derajat. Salawat kepada Rasulullah, zikirnya, terus kemudian ibadahnya, sunnah-sunnahnya, ngucapin alhamdulillah. Kalau masuk ketemu orang, assalamualaikum, itu pahala besar, kelihatannya sedikit. Ini naik. Kata orang, poinnya dapat poin. Nanti ditukar dengan surganya Allah. Diampuni dosa-dosanya. Nah ini kita berlomba-lomba. Mumpung kita. Jangan kita mengatakan, aduh saya kerja. Dalam kerja itu ibadah. Menolong orang ibadah. Ketika kita masuk, assalamualaikum. Ibadah bukan? Ibadah. Yang jawab, wajib ibadah. Dapat ada masalah. Masalah apa yang bisa saya tolong? Oh, ucapan menyenangkan orang aja. Sudah ibadah, apalagi benar-benar dia berusaha menolong. Oh, ibadah besar, Masya Allah. Bukan harus dengan sholat sunnah. Kita bantu orang lain. Kita jalan dengan jalan yang menyenangkan orang lain. Itu adalah ibadah Allah. Mikirkan kita lagi kerja. Masya Allah udah jam 10 nih. Kira-kira sejam setengah lagi nih kita harus siap. Ingat, ibadah. Tetap kerja, tapi ingat, zuhur sudah mau datang. Jadi kerjaan cepat dirapihkan. Sebelum azan, mudah-mudahan sudah selesai paling tidak yang di tangan ini. Ataupun, kalaupun tidak, mudah-mudahan begini. Oh, ada urusan orang lain. Biar segera dibantu atau gini, biar jalan urusannya. Itu baru niat aja, sudah ibadah. Apalagi betul-betul. Jadi enggak harus keluarin duit, atau itikaf di masjid, atau ini. Enggak, kerja kita. Subhanallah, kita mikirkan
pengen nyenengkan orang tua. Mudah-mudahan nanti bulan depan ada begini. Pengen nyenengkan orang tua. Mudah-mudahan ada gaji lebih bisa kita simpan. Bisa ngumrohin ibu, ngumrohin ayah. Apalagi hajikan. Baru niat aja. Sudah ibadah. Allah. Apalagi kalau sudah mulai nabung dikit-dikit. Subhanallah, itu ibadah. Meninggal, udah ini ibadahnya luar biasa. Apalagi untuk ibu dan ayah. Nabung dikit untuk sekolah nanti anaknya. Biar sekolahkan dia ngerti ini, agamanya tidak tinggal. Ibadah. Hatta bukan agama, yang penting untuk kebaikan anaknya masa depan. Ibadah. Allah. Cuma kita kadang-kadang kurang. Diniatkan aja. Innamal a'malu binniat. Jadi kita niat dulu, niat kebaikan. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Nah ini semuanya ada malaikat yang nulis. Kulla syai'in ahsainahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa azaba. Ini orang-orang yang kufar, yang tidak iman kepada Allah. Makanya kita beruntung, kita beriman. Syaratnya iman. Kita niat, syaratnya iman. Kalau orang yang tidak beriman, sudah di neraka, minta tolong. Tambah lagi dikasih siksaan yang na'udzubillah min dzalik. Ini ahli yang tidak beriman. Kebalikannya, di akhir-akhirnya mengatakan apa Allah kebalikan? Innalil muttaqina mafaza. Kebalikannya, orang-orang yang bertakwa, kebahagiaan. Kadang-kadang baru meninggal aja, meninggalnya sudah kayak senyum, cerah. Allahu Akbar, mudah semuanya. Ini, itu, alam kuburnya terang, luas, bahagia, mafaza. Kebahagiaan, keberuntungan, Masya Allah. Yani mafaz itu adalah keberuntungan, kejayaan, segala-galanya. Terus hadaiko wa anaba. Tempatnya nanti ada taman-tamannya. Allahu Akbar. Taman kalau di sana, api, neraka, minum, minta teriak-teriak, ditolong dengan minuman darah, minuman nanah. Kalau ini hadaik, ditempatkan di tempat yang nyaman. Ada taman-tamannya yang indah. Allah baru dilihat aja udah seneng. Wa anaba. Fawakih, yaitu ada buah-buahan, ada anggurnya, ada ininya, ada itunya. Semuanya siap. Allah, enggak perlu kerja, datang sendiri. Kutufuha daniyah. Nanti kalau udah masuk surga, itu kita pengen makan apa? Datang sendiri pohonnya. Daniyah, mendekat. Enggak usah nyari, walau ke pasar, walau harganya berapa. Ketika mau dibuka dalam asar itu nanti buah-buahnya itu ketika harus potong, dikupas dulu. Itu ngupas sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat insya Allah. Dikupas sendiri. Udah motong sendiri. Kadang-kadang udah potong di depan kita malas-malasan. Naik sendiri kata Rasulullah. Coba bayangkan. Makanannya naik sendiri. Dan enggak ada penyakit. Waduh ini gulanya berapa nih? Enggak ada. Enggak ada efek ini. Makanlah sebanyak-banyaknya. Allah. Makanlah sepuas-puasnya. Sudah tidak ada sakit lagi. Bahkan mati pun sudah tidak ada kematian lagi. Hidup selama-lamanya Allah. Mudah-mudahan kita ahli surganya Allah. Dan kita akan ke sana apa tidak kira-kira? Kau jawabnya berat. Akan ke sana apa tidak? Mudah-mudahan yang jawab Allah masukkan surganya Allah. Jangan amin dulu, jawab dulu. Kira-kira kita akan ke sana apa tidak? InsyaAllah, ya Rabb, husnul khatimah. Ini innal muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba, wa kawa'iba atroba. Wah, orang biasanya senang laki, senang perempuan, terutama perempuan. Tenang, di sorga itu luar biasa. Indahnya, cantiknya luar biasa, atroba. Enggak bakal tua. Kalau di dunia ini kadang-kadang, kalau yang sudah nikah, umur 60 tahun, lihat foto pernikahan, lihat istrinya cantik banget kok. Kalau sekarang, lebih cantik insya Allah. Hatinya. Kitanya sendiri begitu juga. Rambut sudah beda, kulit beda apa tidak kira-kira? Beda, ini beda.
Di surga atrob. Atrob itu enggak ada yang tua. Pernah Rasulullah SAW bercanda kepada orang yang tua perempuan. Dia bilang katanya begini, ya Rasulullah masukkan surga, doa, kepingin masuk surga. Rasulullah kan doanya mustajab, pengen ya Rabb. Ya Rasulullah doakan masuk surga, biar aku husnul khatimah, masuk surga. Wajar apa tidak? Wajar kita minta begitu, apalagi minta sama Rasulullah. Pengen mudah-mudahan husnul khatimah, bisa masuk surga. Rasulullah bercanda, Rasulullah kadang-kadang bercanda juga. Terus mengatakan, maaf nenek, di surga enggak ada nenek-nenek. Hah? Enggak ada nenek, sedangkan dia sudah nenek-nenek nih. Dia bilang, menangis dia pikir betulan. Menangis dia pergi. Berarti aku kalau meninggal enggak masuk surga nih, pikirnya nenek. Akhirnya dia nangis. Rasulullah melihat, nangis beneran, dikejar sama Rasulullah. Dikejar bilang, nenek sini. Katanya enggak ada. Terus gimana? Apa artinya kalau sudah enggak ada masuk surga? Aku artinya apa? Tua, ini begini, ibadah gini. Enggak, bukan begitu maksudnya. Terus gimana? Di surga itu nanti yang tua dikembalikan muda. Namanya perempuan kalau dibilang muda, kira-kira seneng apa seneng banget? Kalau orang laki mungkin dibilang tua, senyumannya dikit. Betul, kalau perempuan dibilang kamu sudah tua. Masalah umur ini yang paling baik. Tapi paling seneng kalau perempuan dibilang kamu ini Masya Allah. Walaupun bilangannya sudah 70 tahun. Tapi mungkin kita 3 malam kita dijamu dengan makanan istimewa. Muda, itu mau masuk surga, kata Rasulullah. Dikejar lagi, bilang, nanti nek, insya Allah kamu masuk surga. Tapi gak ada yang tua, gak ada nenek. Kamu akan dikembalikan menjadi muda. Semuanya muda di dalam surga. Allah. Nah ini diingatkan. Wa kawa'iba atroba. Yakni perempuan-perempuannya itu yang masih sedang begitu. Laki juga digiaskan, cuma biasanya lebih menonjol kalau urusan umur, urusan kecantikan, laki apa perempuan lebih menonjol? Perempuan, makanya iklan-iklan kebanyakan perempuan apa laki? Kalau untuk kecantikan. Enggak ada ini, perempuan. Tapi kalau urusan lain memang laki. Tapi biasanya perempuan itu tonjolkan, diinikan. Nanti itu adalah nafsu manusia. Allah sudah siapkan. Tenang, kalau di dunia kamu sekarang nikah dengan orang cantik, besok belum tentu cantik. Berubah. Di surga cantiknya selama-lamanya. Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atroba. Kami jadikan, kata Allah, semuanya menjadi indah, cantik, ganteng. Bahkan kalau perempuan itu gadis terus. Allahu Akbar. Nikmat di surga itu nikmat. Kalau di dunia kadang-kadang kita bergelimpungan gara-gara maksiat. Sabar dikit maksiatnya. Kamu akan dikasih untuk selama-lamanya. Maksiatnya sekali. Allah. Terus gimana kalau yang sudah maksiat? Cepat-cepat taubat. Cepat-cepat kembali. Allah Ghafurur Rahim. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Yang dulu-dulu maksiat, cepat-cepat kembali. Kenapa? Kita tidak tahu apakah besok kita masih ada kesempatan untuk beristighfar. Apakah besok kita masih hidup atau tidak hidup. Makanya mintalah kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, mudah-mudahan menjadi duduk yang menjadi simpanan kita untuk akhirat. Mudah-mudahan ke depan kita diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Ke depan kita dijaga oleh Allah. Sampai di akhir hayat mudah-mudahan husnul khatimah. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas semuanya. Hemat karena mau masuk surga jelas. Insya Allah jadi nggak ada pertanyaan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Dan terima kasih selalu kepada Allah masih dikasih kesempatan sholat berjamaah, masih dikasih kesempatan kita duduk untuk merenung, tadabbur tadi kita. Tadabbur merenung bahwa dunia ini pasti ada batasannya. Akhirat tidak ada batasannya. Dunia ada kenikmatannya sedikit, susahnya banyak.
Surga tidak ada kesusahan, nikmatnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diberi akal yang sehat, diberi kita bisa istiqomah, pulang ke rumah mudah-mudahan ngajak istri, anak-anak kita, kalau ibu dan ayahnya masih ada, kita ajak, ayo kita kuatkan lagi, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi, wa yanqalibu ila ahli masrura, nanti kita bersama-sama keluarga kita kumpul lagi di sana untuk selama-lamanya. Dalam keadaan bahagia, melihat anak-anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, mudah-mudahan bareng-bareng di dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Rabbana, Ya Rahim. Jagalah kami ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, agar anak-anak kami bisa istiqomah, lembut hatinya, jangan sampai makin besar melawan ibu dan ayahnya ya Allah, makin besar makin memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah, makin besar makin sayang kepada ibu dan ayahnya ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari pergaulan bebas, selamatkan anak-anak kami dari HP-HP yang menghancurkan anak-anak kami ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah dari aliran-aliran yang sesat ya Allah, agar anak-anak kami makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah. Apalagi ketika ibu dan ayahnya sudah makin sepuh, mudah-mudahan anak-anaknya tidak perlu disuruh perhatian kepada ibu dan ayahnya ya Allah, karena itu adalah yang menguntungkan untuk anak-anaknya sebelum ibu dan ayahnya ya Allah, agar nanti kami bisa lagi bersama anak-anak kami ya Allah, cucu kami, ibu dan ayah kami, bahkan istri kami, suami kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kami bisa istiqomah sampai di akhir hayat husnul khatimah. Ampuni dosa ibu dan ayah kami ya Allah, karena mereka yang telah berjuang untuk kami ya Allah, yang telah membesarkan kami siang dan malam, menjaga kami ya Allah. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur dan kami bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan kelak kalau dipanggil mudah-mudahan husnul khatimah. Kalau yang sudah wafat mudah-mudahan pahala kami dapat di majelis ini ya Allah. Mudah-mudahan mengalir juga untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, luaskanlah kuburannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kuburannya raudhah min riyadhil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sekaligus biasa saya mengundang di sini barangkali ada waktu, insya Allah tanggal 7 Desember di pesantren yang kami asuh Hikmatun Nur yang untuk anak yatim dan du'afa, ini ada peringatan ulang tahun yang ke-23 dan peringatan maulid insya Allah pada tanggal 7 Desember bulan depan. Apa yang ada waktu dekat insya Allah, terletak di Jalan Haji Ali, Kampung Tengah, Keramat, Jati, Jakarta Timur, di Condet. Mudah-mudahan ada waktu, tafadhalu, bisa hari Ahad tanggal 7 Desember pagi jam 9 pagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, undangannya mungkin saya taruh di DKM. Mudah-mudahan untuk DKM dan jamaah Masjid Al-Badr yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.